Book review. MSI selaku Sekretaris Dinas yang mewakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Goa. Yang saya hormati pula Bapak Zaiful SPD selaku Penerbit Pustaka Taman Ilmu. Dan yang saya hormati Profesor Haji Muhammad Hamdan RAIA selaku penulis buku yang berjudul English Reading Materials for Teenagers. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Hamzah Zaidin MSI. Dan tentu saja yang saya banggakan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, and how are you today? Fine. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. I hope you guys feeling great and really ready for something exciting, because today we're going to have a super fun book discussion. And I'm Liuza Najra, your host for today. Alhamdulillah, sedang rasanya saya bisa diundang dalam acara ini, bedah buku. Dan senang juga bertemu dengan Bapak Ibu serta teman-teman yang hadir pada hari ini yang akan sharing tentang some love for reading and learning new perspectives through books. Dan mungkin beberapa dari teman-teman yang ada di sini yang akan menjadi penulis hebat ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Goa, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Goa, Bapak Detrandus Mustamin Raga MM. Yang saya hormati penulis buku Profesor Dr. HM Hamdan RAIA, dan pembahas kita pada kali ini Bapak Detrandus Hamzah Zaidin. Yang pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak dinas karena memberi kita ruang untuk beda buku untuk meningkatkan literasi kita di Kabupaten Goa. Yang kedua, kami perlu sampaikan juga bahwa kami selaku penerbit Pustaka Taman Ilmu memiliki inisiatif untuk bisa setiap terbitan kami bisa di beda buku, Pak. Jadi teman-teman nanti apabila ada yang ingin menjadi penulis, silakan kita bisa berkolaborasi di sini. Baik, itu saja mungkin dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ yang depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya sangat berbahagia pada hari ini bahwa di hari libur weekend ya, Pak Ibu, diberi kesempatan untuk hadir di acara yang tidak semua orang tertarik, tetapi yang tertarik pada acara ini jelas kualifikasi dan kualitasnya. Hadir pada hari ini guru saya, Pak Hamzah, dalam ini. Jadi ini bukan cerita apa, tapi Pak Hamzah lah yang menjadi wali kelas saya dulu di SMA 2 Makassar dan membimbing saya sampai kami dalam satu kelas itu hanya sekitar 5 orang yang tidak tembus unhas dan IKIP pada saat itu. Saya sendiri di dalam kelas itu ada 9 orang PMDK, PMDK itu penelusuran minat dan kemampuan dalam kurung bebas tes. A very great pleasure
today, this afternoon, to welcome you all participants. I just know this program told by my staff last week that there will be a book review. And the subject of the book is English. So it's, to me, it's very interesting because until now, even though I am the second man here, secretary, but I'm still active in teaching English also. So I'm one of the English lecturer in one of the private university in Makassar. I teach English in Nobel till now. Yeah, so I teach English for mining engineering and English for economy. So ini hasilnya dari bahasa. Saya berpengalaman menjadi penerjemah teknik juga karena bimbingan beliau. Saya bekerja hampir 14 tahun di swasta, di pengairan, tetapi pengairan yang dikerjakan oleh konsultan dan perusahaan asing. Termasuk salah satunya adalah multipurpose dam Bilibili. Dan multipurpose dam Bilibili itu dibiayai, didesain, dan dikerjakan oleh Jepang. Saya terlibat di situ sampai tahun 2007, 2008. Pokoknya selama hampir 14 tahun. This meeting is very valuable to everybody, and those who come here will show their quality. So not, as I said, not everybody will be interested in this kind of program. So when you come here, it automatically has qualified yourself who you are. Yeah. Dan ya, saya atas nama Kepala Dinas berterima kasih bahwa acara-acara seperti ini itu kita welcome, Pak. Kita sangat welcome dan kita sangat mendukung seluruh kegiatan yang bersifat pengembangan literasi. Pemerintah Kabupaten Goa itu sangat mendukung penuh dan menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan seperti itu, termasuk kegiatan seperti ini. Kalau ada nanti diskusi, bedah buku yang lain, Pak Ibu, ya, ada kajian-kajian, silakan kita atur jadwalnya, kita laksanakan di sini. Kalau pesertanya 30-an masih bisa di sini. Kalau di atas 30, 50 kita di lantai 2 di ruang baca utama. Jadi itu adalah amanah yang disampaikan kepada kami supaya masyarakat literasi bisa didukung dan disupport sepenuhnya dengan fasilitas gedung pertemuan secara lengkap seperti yang ada pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, tidak lama saya harus bicara, tetapi kegiatan seperti ini kalau misalnya di suatu saat nanti ada lagi, dan walaupun bukan subjeknya seperti ini, silakan kita berkolaborasi, kontak ke sini. Bisa juga kalau ada kegiatan-kegiatan sifatnya praktikum, life skill, pembinaan keterampilan, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi paradigma perpustakaan sekarang itu tidak seperti dulu lagi. Dulu seolah-olah dia adalah bangunan gedung, hanya tersedia di dalamnya buku, lalu pengunjung mau datang atau tidak datang, itu bukan masalah. Sekarang kalau pengunjung berkurang, kami harus membuat inovasi. Bagaimana caranya supaya pengunjung pemustaka itu datang? Karena apa? Tugas dan tanggung jawab kami adalah peningkatan indeks literasi masyarakat.
Setiap tahun diukur oleh Perpustakaan Nasional. Kegiatan-kegiatan seperti ini adalah salah satu nilai tambah dalam rangka berkontribusi menaikkan indeks itu setiap tahun. Di Goa, Sulawesi Selatan, tingkat kegemaran, jadi ada dua hal yang diukur setiap tahun. TGM, tingkat kegemaran membaca, dan IPRN, indeks pengembangan literasi masyarakat. Kabupaten Goa terakhir adalah kabupaten dengan tingkat kegemaran membaca tertinggi kedua di Sulawesi Selatan setelah Maros. Maros bukan pertama, selisihnya tipis, dan salah satu penyumbang bobot nilai itu adalah keberadaan gedung ini. Karena diversifikasi layanan sudah kami tingkatkan, bukan sekedar menyediakan buku, tapi juga menyediakan fasilitas-fasilitas belajar, fasilitas untuk kegiatan peningkatan literasi masyarakat. Yang terakhir, sebelum saya buka, orang bijak mengatakan perpustakaan itu adalah miniatur peradaban. Tanpa perpustakaan, peradaban akan membisu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bedah buku yang berjudul English Reading Materials for Teenagers hari ini tanggal 25 Oktober tahun 2025 atas nama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Goa, saya nyatakan bedah buku ini dibuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Honorable Pak Mustanya Raga, the Secretary of Library of Goa Agency, Honorable Pak Hamzah Saidi, who acts as viewer today, and especially participant from Indra today, Pak Dutrando Sulaiman Goga. EGD ya. Ada sahabat saya Pak Andi Iskandar, Bapak Ibu, ada MC yang begitu jago ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Bisa dibantu saya siapa? Para bisa bantu saya untuk ini ya, menyalakan itu gimana itu. Pak Rais bisa bantu, ada apa masalahnya? Mungkin ditutup ya. Ini slide pertama, modal dasar mempelajari bahasa ya, modal dasar mempelajari bahasa. Ya. Bisa lihat bukunya satu. Ya. Seseorang dapat mengerti sebuah bahasa jika ia memiliki tekad yang kuat untuk mempelajari bahasa. Yang berikutnya, ia juga menyukai bahasa yang ia pelajari. Would you count from 1 to 10? What do you say in English? Pizza.
say in English tomat? Tomato. What do you say in English? Ketak. Ketak. Potato. Good. Jadi, right? Right. Okay. Thank you. Could you point at your nose? What do you say in English? Hidung? Okay. Thank you ya. Terima kasih ya. Clap hands for the two kids. Ya. Berikutnya, materi buku diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain seperti sejarah, lingkungan, ya, dan pembentukan karakter. Ya. Judul terkait misalnya My School Yard, dan Riding a Bike. Jadi saya sebenarnya dengan judul-judul ini, salah satunya mengendarai sepeda, saya itu ingin siswa-siswa itu yang jarak rumahnya hanya 2-3 km, 4 km itu naik sepeda saja. Karena itu memuatkan fisik dan biayanya lebih murah. Dan itu juga sebenarnya sesuatu yang di beberapa negara maju itu dilakukan. Di Jepang banyak orang naik sepeda, pergi ke kerja, pergi ke belanja. Di Belanda juga saya begitu. Nah, kita di Indonesia ini kadang malu kalau jalan kaki, kadang malu naik sepeda. Nah, ini yang harus kita makan. Buku ini salah satunya itu menyampaikan materi-materi yang bisa mengarah pada pembuatan karakternya. Nah, itu dilakukan secara berulang-ulang. Ini saya terjemahkan dari sebuah teori yang pernah saya baca berapa tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu ya. Ya, study of a language should start with the use and repetition of sentences. Teori ini mendasari penulisan buku ini. Jadi penulisan buku ini dimulai dengan memperkenalkan kalimat yang disusun dalam bentuk bacaan. Nah, jadi pelajar My name is Andrea Silik. My name is Hilya Hadijah Sakira. My first name is Hilya. My middle name is Hadijah. My last name is Sakira. Sakira is also my family name. Next. Hilya is an Arabic word. Hilya means ornament. Hadijah is a famous woman. She is a Muslim woman. Sakira is a believer. She always remembers Allah. That is the meaning of Sakira. My father and mother call me Ilya. My brother and sister call me Ilya too. It is my nickname. Okay. What's your name? What is your first name? My first name is Ilya. What is your middle name? My middle name is Hadijah. What is your last name? My last name is Sakira. What is your family name? My family name is Sakira. What does Hilya mean?
Ilya means ornament. What is your nickname? My nickname is Hilya. Okay, thank you. No. Now answer my question based on your own data. Your real name, okay? What is your name? My name is Andreas. What is your first name? My first name is Andy. What is your middle name? My middle name is Rias. What is your last name? My last name is Sidik. Okay, I'll ask another question. What is your father's name? My father's name is Muhammad Raisuddin. What is your mother's name? My mother's name is Apriandi Soraya. What do you do? What do you do? Who are you? What are you? I am a student. Where do you study? I am study Junior High School Tigana Makassar. I study at Junior High School Tigana Makassar. Okay. Where do you live? I live at Jalan Makassar 4 number 107. Thank you. To hear about his speech about the new perspective of library. I just knew that library perspective has been changing. And I am now here to speak, hopefully belong to the new perspective. Well, saya diberi kesempatan membahas buku Pak Prof. Hamka, dan saya kira sudah beberapa kali disampaikan, but I like to simplify my understanding of the book. Buku ini only use one kind of text in English, karena memakai satu jenis tense dalam bahasa Inggris yang kita tahu ada 16. So only simple present tense. Jarang sekali buku yang kita bisa temukan begitu. So only apply one kind of tense. The second one, apply simple structure sentences. Menggunakan struktur kalimat yang sederhana. Karena kalimat itu ada yang simple, ada yang compound, ada yang kompleks, ada yang compound kompleks. Jadi kalau simple sentence itu biasanya dari subjek, predikat, objek saja. I am very hungry itu termasuk simple. I am very hungry because I haven't eaten my lunch yet. Itu sudah mulai compound. Begitu ditambah lagi akan menjadi kompleks. This book only use simple structures. So it is easy to remember. Makanya waktu dipanggil anak tadi ke depan itu tidak terlalu sulit menghafalnya karena sederhana. Bandingkan dengan buku-buku yang berada di pasaran. Terus terang saja, saya termasuk bukan benci buku teks ya. Saya bukan nomor satu buku teks dalam mengajar. Sejak mengajar di SMA Makassar sampai hari ini, itu buku teks, itu buku kedua. Buku pertama adalah buku yang disebut sendiri. Karena buku teks tidak mengerti suasana kelas saya. Bayangkan satu bacaan itu bisa sampai 20 tugas. And it is impossible to teach 20 tasks in one meeting. Saya sudah melewati pembelajaran bahasa Inggris yang sangat rancu. Sebenarnya ada pendekatan yang namanya pendekatan komunikatif. Kemudian ada pendekatan kebermanaan, meaningful approach dan seterusnya. Tapi saya tidak terlalu kembali ke situ. Baik, saya kembali ke buku ini.
this book also use or apply the hierarchical theory of learning, menggunakan teori hierarki, yaitu dari from easy to difficult, dari yang mudah ke yang sulit, from simple to complex, from near to far, dari dekat dan jauh, and from defect to abstract. Jadi sebenarnya pembelajaran dalam semua, bukan hanya bahasa, mestinya kita mulai dari yang mudah ke yang sukar, yang sederhana yang rumit, dari dekat yang jauh, kemudian dari yang nyata dengan yang abstrak. Buku-buku teks yang berada di pasaran seringkali melanggar hal ini. Itu sebabnya buku ini sangat menarik karena all the text in the book are just existing around us. Tidak ada membahas misalnya tentang kota di Eropa. Tidak ada membahas tentang gedung-gedung tinggi di negara-negara maju, tidak ada. Semua teks are just around us. The other specialities of this book is this book apply the short text. Only 3 paragraph per one text. Hanya menggunakan 3 paragraf setiap teks. Just look at the textbook around us. Anda bisa lihat buku teks yang ada di pasaran. Ada yang sampai 6-8 paragraf. Bahkan yang paling merana itu ujian. Kalau ujian di bahasa Indonesia itu sampai 20 halaman. Karena teksnya panjang-panjang. Pada pertanyaannya hanya 5. It's not true according to my mind. Jadi pertanyaan itu tidak menjawab apa isi teks. Jadi persoalan kita di pembelajaran bahasa Inggris dan juga bahasa Inggris sebenarnya ialah karena cenderung menggunakan teks yang panjang sekali. Another one, this book, even though it is entitled English Reading Materials for Teenagers, but in the learning process we apply the 4 language skills. Kita menggunakan 4 keterampilan berbahasa: listening, speaking, reading, dan writing. Jadi pertama-tama kita mulai dengan listening dulu. Jadi anak-anak mendengarkan, kemudian disuruh mengulangi, maka dia sudah reading. Sekaligus juga sudah speaking. Kemudian di akhir suatu pelajaran ada diberi kesempatan kepada anak-anak untuk menulis sesuatu tentang dirinya. So itu writing. Dan writingnya tidak sulit, hanya tentang data yang dia miliki. Jadi ini menarik. Kalau kita lihat lesson 1 tadi, saya pun sebenarnya itu waktu awal cukup terganggu. Sebelum saya telusuri ternyata saya salah paham. Saya tidak membacanya lebih cepat. Di situ di lesson 1, coba kita perhatikan. My name is Hilya Adija Sakira. Kemudian my first name is Hilya, my middle name is Khadijah, my last name is Sakira. Sakira is also my family name. Itu paragrafnya sangat padat dan sangat mudah. Yang menarik karena pertanyaan itu kemudian yang ditanyakan mengenai Hilya ini. Waktu saya pertama mengajarkan ini, waktu saya anak-anak, what's your name? Yang dia jawab langsung pakai namanya. So no. You have to answer the question based on the text.
In the end, I'll ask the question based on your data. So we have to remind the kids to answer the question whether based on the text or based on his or her own data. Ya, itu jadi luar biasa. Jadi kalau Anda ingin bergaul dengan buku ini, ya ada di dalam beberapa biji. Mungkin sebentar bisa diberikan kepada pengunjung yang menjawab pertanyaan. Kalau bisa sebentar. Ya, mungkin beberapa terakhir. Keistimewaan buku ini is also in line with the government program to impose and try to make the kids improve their own thinking skill. In our curriculum, we have low level of thinking skill, we have middle level of thinking skill, and we have the so-called high level of thinking skill. Jadi ada keterampilan berpikir tingkat rendah, ada keterampilan berpikir tingkat menengah, ada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghendaki siswa seorang yang sudah level SMP dan SMA itu bisa memakai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang sering teman-teman guru pakai istilahnya HOT, high level of thinking. Jadi sangat sesuai dengan buku ini. Jadi kalau kita lihat strukturnya seperti ini, jadi sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi saya tidak khawatir dengan buku ini. Post to you about this book. Possibly we can interact if you like to ask questions. There may be some questions. Yeah, please. I turn to the floor. Dari sini ya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyicipi hidangannya. Silakan. Sebenarnya kita melihat penyerahan buku yang diberikan oleh Prof kepada temannya. Jadi sebelah sini selamat. Okay, thank you very much. Alright. Luar biasa sekali. Kita beri tepuk